Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.40, maka webinar hari ini akan saya mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Yang terhormat Kak Fatia Ayashi selaku pemateri webinar serta teman-teman magang PT Central Artificial Intelligence yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara webinar Hard Skill PT Central Artificial Intelligence. Semoga rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa terus menyertai kita sampai akhir acara, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anne Raihan Fahrani, Intern Divisi Community Manager and Partnership yang bertugas menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan susunan acara webinar pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat sesi dokumentasi dan penutup. Dan untuk materi webinar Hard Skill kali ini akan dibawakan oleh Kak Fatia Ayashi yang merupakan mentor sales and digital marketing. Dengan judul webinar adalah Marketing Funnel Describes Your Customer's Journey with You. Nah, di webinar kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyusun strategi dan merealisasikan marketing funnel untuk kemajuan marketing perusahaan. Dengan pokok pembahasan antara lain yang pertama, bagaimana membangun conversion funnel, lalu yang kedua adalah contoh dan strategi sales marketing funnel, dan yang ketiga adalah soft selling versus hard selling. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih untuk Kak Fatia. Halo Kak. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Ana. Gimana Selamat Kak? pagi semua. Ya, gimana Kak? Udah siap nih untuk menyampaikan materi hari ini? Siap, insya Allah. Oke, baik. Karena Kak Fatia sudah siap menyampaikan materi, maka sesi selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Diharap bagi teman-teman untuk mendengarkan dan memahami pemaparan materi dari Kak Fat dengan baik ya. Bagi teman-teman yang mungkin nanti di sela-sela penyampaian materi memiliki pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Jadi untuk Kak Fatia, waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih banyak Ana ya selaku moderator kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di webinar hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang keren-keren banget ya bisa hadir di webinar kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan dalam magang di Central AI maupun bekal ilmu untuk kalian ke depannya. Oke, jadi sesuai judul hari ini ya, terkait dengan marketing funnel, describes your customer's journey with you, bersama saya Fatia Ayasi. Next. Oke, sebelumnya mau tanya dong nih teman-teman, menurut teman-teman, apa sih yang terjadi ketika seseorang mengunjungi website ataupun sosial media kita? Ada yang tahu apa sih yang terjadi? Apakah langsung profit gitu? Apakah tiba-tiba langsung closing, langsung menghasilkan penjualan? Gimana menurut teman-teman? Seperti itu nggak? Boleh di kolom chat dijawab. Ya, banyak nih yang sedang mengetik. Ya, gimana menurut teman-teman? Jadi kalau webinar bareng sama saya ya, kita banyak interaksi ya teman-teman. Jadi nggak cuma satu arah gitu biar seru. Oke, gimana? Sambil menunggu mengetik,
boleh yang lain juga ikutan ya menjawab apa yang terjadi kira-kira ketika seseorang mengunjungi website kita atau dibaca-baca doang, dikepo-kepoin doang gitu. Atau di-scroll aja mungkin tanpa diperhatikan lebih lanjut. Atau bisa langsung menghasilkan penjualan. Dikepoin dulu, kata Azi. Kata Sonia nggak langsung profit, mereka kepoin dulu produknya dibutuhin atau enggak untuk mengatasi masalah mereka. Oke, nggak langsung profit tapi bisa ningkatin brand awareness. Oke, bagus Talia. Oke, kurang lebih udah disampaikan ya sama beberapa teman-teman kita gitu. Uh, Next. Ya, tidak semudah itu Ferguson. Ya, jadi nggak langsung ya teman-teman ketika ada yang mengunjungi website ataupun sosial media kita, nggak langsung tiba-tiba bisa mencapai penjualan gitu. Kalau misalnya teman-teman yang ada di divisi sales dan digital marketing ya, ataupun teman-teman yang ada di divisi content creator atau teman-teman yang dapat sales activity pasti udah merasakan sendiri ya, udah ada websitenya, terus udah ada sosial medianya Sentra AI gitu, tapi penjualan nggak terjadi begitu aja gitu. Emang nggak semudah itu untuk dapetin customer. Nah, makanya teman-teman perlu tahu nih apa sih marketing funnel itu. Seperti apa sih marketing funnel supaya kalian tuh bisa paham customer journey-nya gimana gitu. Perjalanan customer-nya seperti apa sih dari yang awalnya leads ya ataupun calon customer itu awalnya ngekepoin, awalnya baru aware gitu sampai akhirnya bisa closing itu seperti apa sih. Nah, ini kita akan bahas di dalam marketing funnel ya. Next. Oke, apa itu marketing funnel? Ada yang udah tahu atau baru dengar? Oke, ada yang tahu apa itu marketing funnel? Belum belum tahu ya. Oke, mungkin beberapa ada yang udah pernah dengar tapi belum mempelajari lebih lanjut ya, atau ada yang udah tahu, ada yang udah tahu juga sebelumnya kita bahas ya. Jadi, teman-teman, marketing funnel itu adalah serangkaian tahapan untuk memandu prospek ya atau calon customer untuk melalui perjalanan pelanggan. Jadi, gimana caranya dari customer tadi ya, bahkan dengan tahapan mereka sampai akhirnya bisa mengunjungi website kita, sosial media kita gitu, itu juga butuh tahapan gitu. Nah, funnel ini membantu tim pemasaran ya terutama untuk merencanakan dan mengukur upaya untuk menarik, terus melibatkan dan juga mengkonferensikan prospek atau leads ya melalui konten dan bahan-bahan pemasaran lainnya. Nah, cara mengoptimalkan marketing funnel ini itu kita biasanya pakai customer journey ya. Jadi kira-kira nih, kira-kira perjalanannya bagaimana sih, yang awalnya nggak tahu Central AI jadi tahu, terus akhirnya jadi tahu sampai akhirnya bisa beli produknya, itu gimana sih kira-kira perjalanannya? Kalau misalnya teman-teman nanya nih misalnya sama 10 orang sales misalnya, sama 10 orang sales atau marketer tentang marketing funnel yang mereka lakukan gitu. Kalau misalnya seperti itu teman-teman mungkin bisa dapat jawaban yang berbeda-beda gitu. Itu kalau misalnya 10 orang sales dalam perusahaan yang sama, apalagi dalam perusahaan yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya marketing funnel itu bukan strategi atau satu ukuran untuk semua gitu. Jadi nggak semua teori marketing funnel itu sama, enggak gitu. Jadi marketing funnel itu secara unik ya disesuaikan dengan cara customer kita itu membeli produknya bagaimana sih gitu. Misalnya di Central AI cara customer
sampai akhirnya bisa closing gimana sih, step by step-nya gimana sih sampai akhirnya customer mau membeli produk kita gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sales juga udah ada yang merasakan sendiri ya, bagaimana akhirnya bisa closing gitu, bisa mencapai penjualan gitu. Nah, itu tentunya melalui sales funnel ini gitu, marketing funnel ini yang akhirnya bisa menghasilkan penjualan. Next. Oke, jadi kalau ada yang bertanya-tanya marketing funnel itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, funnel itu kan artinya corong ya, jadi, sebenarnya funnel itu emang nggak ada teori tetapnya gitu, tapi bentuknya namanya funnel itu pasti corong gitu, mengerucut dari yang luas sampai yang terkecil gitu. Jadi marketing funnel ini menghasilkan prospek atau leads gitu, di mana mereka menarik prospek dari bagian atas corong, kemudian, membantu sales ya, mengukur dan melacak upaya untuk melibatkan dan mengkonferensikan lagi prospeknya ini ke tengah hingga ke bawah gitu, sampai akhirnya purchase gitu, sampai akhirnya menghasilkan penjualan gitu. Jadi emang tahapan sales ini panjang gitu, emang nggak semudah yang kita kira gitu ya. Mungkin kan kita mikirnya gitu, nawarin langsung gitu. Kalau misalnya teman-teman baru nyoba sales ya, masuk ke dunia sales gitu, di pikiran teman-teman pasti, bagus nih produknya, paling juga orang begitu ditawarin tertarik gitu, apalagi misalnya produknya yang ditawarin produk demo yang gratisnya gitu, atau misalnya kayak POS kita kan gratis ya, mungkin gampang nih mencapai penjualannya, ternyata nggak semudah itu untuk mencapai penjualan gitu. Jadi dari adanya funnel ini ya, untuk mencapai penjualan itu kita, melalui bisa dibilang customer journey itu ya, perjalanan pelanggannya dari awareness, kemudian hingga bisa mencapai ke purchase. Ya tadi awareness udah disebut ya sama Atalia tuh di kolom chat. Ya itu, awareness itu ternyata baru tahap awal loh gitu. Nah, berarti tadi yang dibilang baru pertama kali lihat website atau lihat sosial media sentral AI, jangan-jangan baru sampai ke tahap awareness gitu, tapi belum sampai ke tahap purchase gitu. Nah, tapi karena penerapannya bisa berbeda-beda di setiap perusahaan, jadi, saya akan menjelaskan ada 3 versi ya, saya ngambil 3 versi yang ada. Nanti, dari teman-teman mungkin dari business development ya, sama teman-teman digital marketing ya terutama, sama sales yang dapat sales activity sih, bisa, semakin tahu nih kira-kira marketing funnel seperti apa sih kalau misalnya dirancang khusus untuk central AI itu yang seperti apa gitu. Nah, tapi perlu diingat lagi ya teman-teman kalau misalnya, eee, marketing funnel ini walaupun misalnya udah ada urutannya nih, awareness, interest, consideration, dan seterusnya gitu, tapi bisa jadi loh, bisa jadi, customer yang teman-teman deketin itu misalnya dia udah interest sama, produk AI gitu, sama chatbot misalnya sebelum, dia tahu Central AI gitu. Jadi begitu dia udah tahu produk chatbot itu apa gitu, dia udah, tahu ya, jadi bisa lebih dulu gitu tahapnya. Jadi, si calon customer itu nggak benar-benar dari awareness gitu. Jadi setiap orang, setiap calon customer kita itu bisa dari titik yang berbeda gitu awal mulanya. Tapi pada umumnya itu marketing funnel itu seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang versi yang pertama ya. Marketing funnel yang pertama, kalau misalnya teman-teman perhatikan nih ya, bahkan B2C sama B2B pun berbeda gitu. Nah, sebelumnya mau tanya dong teman-teman ada yang tahu nggak B2C itu apa dan B2B itu apa? Boleh jawab kalau ada yang tahu, boleh on mic atau diketik juga boleh. Ada yang tahu B2C and B2B? Oke, B2C, business to customer. Oke, benar Sonia. Dan B2B, business to business. Oke, bagus Sonia ya. Jadi
Begitu ya teman-teman, B2C itu business to customer dan B2B itu business to business. Jadi kalau misalnya produknya itu misalnya jualan makanan gitu, yang mana langsung ke customer atau misalnya di e-commerce ya, di e-commerce yang kalian tahu gitu, itu kan kebanyakan itu B2C ya, langsung ke customer-nya gitu. Nah, itu dinamakan B2C. Tapi kalau B2B itu business to business, jadi misalnya kita jualan nih, tapi orang yang beli misalnya dia adalah agen atau reseller gitu yang dijual lagi produknya gitu atau, eee, pokoknya dia, menjual lagi produknya gitu atau dia merupakan, seorang pengusaha ya. Jadi, produk kita itu ya dipakai untuk usahanya dia. Nah, jadi untuk Central AI ini ya, itu juga bisa disebut B2B gitu karena kita jualannya untuk business owner juga kan, mostly ya pelanggannya itu ya business owner juga gitu. Nah, kalau misalnya diperhatikan ya dari tahap awareness dan seterusnya, ya itu beda gitu. Bahkan dari antara strategi marketing funnel B2C dan B2B itu agak berbeda ya, jadi bisa disesuaikan sesuai dengan, eee, produk dari perusahaan masing-masing gitu. Barangkali kalian nanti, yang kedepannya ada yang niat mau bikin usaha atau next-nya di perusahaan selanjutnya, bikin strategi marketing baru ya, ini, bisa kepake banget sih marketing funnel ini. Jadi, kalau misalnya B2C ya, kalau B2C itu awareness-nya begitu orang sadar ya, begitu orang sadar akan, "Oh ada nih Central AI," gitu, baru ngelihat, website Central AI misalnya, atau baru ngelihat, Instagram-nya Central AI gitu, itu ternyata masih di tahap awareness ya, kalau misalnya baru lewat doang gitu, kayak ngelihat, pertama kali ya, atau baru search information gitu, baru cari-cari tahu, misalnya cari tahu tentang perusahaan AI dan muncul Central AI di situ gitu. Nah, itu ternyata baru sampai ke tahap awareness. Nah, next itu ada interest. Nah, kalau interest ini, orang-orang itu udah mulai tertarik gitu, yang awalnya baru aware ya, akhirnya bisa tertarik dengan produk Central AI. Jadi, akhirnya dibaca-baca tuh misalnya sosial medianya Central AI gitu, ini produk apa sih chatbot itu gitu, apa sih OCR itu mulai, mereka pelajari gitu, mereka dalami ya kira-kira, itu produk apa sih gitu. Eee, Terus, bisa juga mereka kepoin reviewnya gitu, review aplikasinya misalnya, ataupun review-review produk yang udah ada gitu, testimoninya, pokoknya mereka masih kepo-kepoin di awal tuh ya, yang tadi bilang kepo-kepo ya, itu bisa masuk ke dalam, interest gitu. Berarti mereka kepo karena udah ada ketertarikan di situ kan, jadi, masuk ke tahap interest. Nah, selanjutnya ada consideration. Nah, kalau consideration ini berarti mereka udah mempertimbangkan nih, kira-kira bagus nggak ya produk ini gitu. Kira-kira jasa ini nyaman nggak ya untuk dipakai gitu. Nah, kalau udah ke consideration, kalau misalnya B2C ya, itu mereka mulai baca review, terus nge-compare products ya. Biasanya cewek-cewek nih ya terutama ya, kalau misalnya mau beli produk, skincare misalnya, dibaca-baca dulu reviewnya, terus dibandingin gitu, dibandingin antara satu produk dan produk lainnya, atau mungkin yang lebih relate biasanya, teman-teman gadget ya. Gadget tuh biasanya kalian, sebelum beli gadget nonton, YouTube dulu gitu. Saya nonton nonton Gadgetin gitu misalnya ya, kalian lihat reviewnya, terus kalian bandingin antara, produk gadget satu dengan yang lainnya gitu. Jadi, mulai, di situ ada compare di situ. Terus kalau misalnya B2B itu uh, buyers share research. Jadi si pembelinya ini
mulai research terhadap produk ini dan brand ini dengan pihak lain gitu. Misalnya nanya-nanya ya, nanya-nanya ke yang udah pernah pakai gitu. Makanya B2B itu sebenarnya strategi word of mouth-nya ya, kalau teman-teman tahu kayak dari satu satu orang ke orang yang lainnya gitu. Itu kuat banget gitu kalau B2B karena biasanya ya, biasanya, brand-brand itu orang-orang kan juga suka nanya gitu, ada yang udah pernah pakai ini gimana sih, bagus nggak sih gitu. Kayak mulai, tanya-tanya ke stakeholders gitu. Terus kalau misalnya mereka udah consideration, next-nya bisa dikerucutin lagi nih ke intent gitu. Kalau udah intent berarti mereka udah serius nih, udah sungguh-sungguh gitu. Kalau misalnya B2C ya, kalau teman-teman ya kayak tahapan misalnya teman-teman di marketplace ya, berarti, udah put produknya in chart gitu, udah ditaruh di keranjang gitu produknya. Jadi udah intent nih di sini. Kalau misalnya B2B, berarti, pembelinya udah dapet produk demo nih, atau misalnya ini ya, teman-teman sales dan juga teman-teman, BD ya, business development itu kan ngelakuin, demo ya atau pitching gitu, pitching produk ke, customer. Nah, kalau misalnya udah sampai tahap itu bisa, masuk ke dalam intent gitu, atau yang udah menggunakan produk Central AI tapi yang masih demo gitu, itu juga, masuk ke dalam intent gitu. Nah, next-nya itu ada, evaluation. Jadi evaluation itu kalau udah masuk tahap ini berarti orang-orang udah bisa nilai nih, udah bisa nilai, udah misalnya nih kalau udah tadi ya, udah check out, menuju ke check out ya, jadi, mereka mereview nih, untuk keranjangnya gimana ya, kira-kira beli nggak ya? Dan akhirnya beli gitu. Nah, kalau misalnya akhirnya udah beli, nah itu berarti udah sampai ke tahap bisa dievaluasi gitu. Nah, kalau misalnya B2B itu si buyers-nya ini, dapat kontak, dapat proposal gitu, dapat proposal perjanjian kerjasama ya, misalnya udah langganan, produk Central AI misalnya untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan gitu. Nah, itu udah masuk ke tahap evaluation gitu. Nah, terakhir ada purchase. Jadi kalau purchase itu ya, sales transaction-nya udah komplit gitu ya, udah selesai, udah berhasil, terjual gitu produknya. Ini PowerPoint-nya ke ya? Oke, tadi udah muncul lagi, sekarang hilang lagi. Oke, itu tadi baru yang, versi pertama. Seperti yang udah saya bilang tadi ya sebelumnya, kalau misalnya ini nggak tetap ya teman-teman, ini nggak tetap, nggak harus marketing funnel-nya Central AI itu seperti ini gitu, itu nggak harus gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan market Central AI, itu yang paling pas, funnel-nya seperti apa sih gitu. Next, kita masuk ke yang kedua. Nah, kalau yang ini, sales funnel stage ya. Jadi, lebih lebih spesifiknya ini ke penjualan juga ya sama, cuman agak berbeda, tahapannya ya sama yang sebelumnya. Nah, di sini, itu ada abis awareness, itu ada discovery, terus sama ya ada evaluation, ada intent, purchase, dan loyalty gitu. Jadi, emang nggak sama gitu teorinya kalau misalnya teman-teman cari ya, emang sales funnel ini nggak tetap, tapi disesuaikan gitu, kira-kira mana yang paling pas untuk, perusahaan kita gitu. Nah, kalau awareness ini sama ya kayak tadi ya, orang-orang udah mulai sadar gitu, masih di tahap prospecting gitu. Nah, yang kedua discovery ini, penemuan ya, orang-orang, udah mulai untuk
kita juga udah mulai qualifying leads-nya gitu. Jadi udah mengerucutlah, lebih mengerucut lagi dari, awareness ya. Jadi semakin sedikit, semakin ke bawah itu orangnya semakin sedikit gitu. Sampai akhirnya yang beli dan juga yang loyal sama kita itu tentunya semakin sedikit kan ya. Yang aware mungkin banyak gitu, tapi untuk yang sampai ke tahap purchase ya tentunya itu nggak banyak ya, emang bentuknya seperti corong gitu teman-teman. Jadi emang, semakin ke bawah ya semakin dikit juga, orang-orang yang berhasil kita guide menjadi pelanggan akhirnya ya. Terus yang ketiga ini ada, evaluation. Nah, kalau evaluation yang di sini itu udah, make an offer gitu. Jadi, udah dibuat penawaran lah. Nah, kalau yang keempatnya itu intent, berarti udah serius, akhirnya udah negosiasi, udah finalisasi proposal ya, dan purchase itu berarti artinya udah deal gitu, udah deal, udah closing ya, udah berhasil mencapai penjualan. Nah, ini tambahannya ada loyalty gitu. Kalau misalnya bisa disesuaikan sama Central AI ya, mungkin untuk yang tadi yang dapat produk demonya gitu atau yang baru coba-coba yang gratis gitu, udah bikin akun gitu, itu bisa jadi masuk ke purchase, tapi mereka belum tentu untuk loyal gitu. Misalnya 2 bulan pertama untuk produk OCR sama chatbot itu kan gratis. Nah, untuk next-nya itu jadi berbayar gitu, tapi belum tentu semua orang itu mau untuk loyal, mau akhirnya untuk bayar lagi gitu. Nah, dari situ terjadi pengerucutan lagi kan, makanya semakin lama, semakin kecil gitu, emang berbentuk seperti corong gitu. Dari closing the deal akhirnya yang keenam bisa, loyalty gitu, bener-bener, produknya itu mereka udah ngerasa ini produknya bermanfaat untuk mereka, eee, akan berguna untuk mereka pakai di bisnis mereka selanjutnya juga gitu. Jadi, mereka tuh ngerasa, "Ih, emang bener deh ini produknya, bagus gitu, harus harus dipakai terus nih supaya, membantu, bisnis mereka jadi lebih baik," gitu. Pasti mereka udah merasakan dampaknya sendiri ya biasanya, jadi udah loyal juga akhirnya gitu. Nah, next. Nah, ini yang ketiga ya selanjutnya. Ini teori sales funnel yang ketiga ya. Di sini ada tofu, mofu, dan bofu. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih tofu, mofu, dan bofu itu? Kalau tahu boleh tulis di chat. Tofu ini bukan tahu ya, nanti dikira tahu tofu lagi. Oke, ada yang tahu teman-teman? Top funnel, middle funnel, and bottom funnel. Oke, bagus Rio. Ini pasti Rio udah pernah denger ya terkait marketing funnel sebelumnya ya. Jadi, diulangi lagi ya, kita bisa menyesuaikan marketing funnel ini dengan kebutuhan kita, sesuai target market kita, cocoknya seperti apa gitu. Jadi, di antara 2 yang sebelumnya, itu bisa dibandingkan nih, kira-kira mana sih yang paling cocok dengan perusahaan kita gitu, yang paling cocok untuk diterapkan di perusahaan kita. Oke, jadi TOFU itu top of the funnel ya, dan MOFU itu middle of the funnel dan, BOFU itu bottom of the funnel, gitu. Jadi, TOFU itu berupa awareness dan MOFU itu bisa consideration ataupun evaluation, dan kalau BOFU itu conversion. Pada akhirnya, sebenarnya nggak jauh beda ya daripada, 2 teori yang sebelumnya, itu nggak jauh beda. Intinya sama juga gitu, yang pertamanya awareness sampai akhirnya bisa ke penjualan ya, bisa ke penjualan, cuman ini yang paling bisa dibilang ini yang paling, eee, simpel ya, yang paling simpel dari tofu, mofu, dan bofu ini yang paling simpel daripada yang lainnya. Karena udah digabungin sebenarnya nih, kalau yang sebelumnya ada discovery, intent, purchase gitu. Nah, ini tuh udah digabungin ke dalam
Tofu, Mofu, dan Bofu ini gitu. Jadi makanya, dia bisa cuman 3 doang gitu, sedangkan yang lain kan banyak gitu. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan gitu. Nah, kalau tofu ini itu, sama ya seperti sebelumnya, jadi tempat prospek mereka sadar, terus, brand kita terlibat dengan mereka untuk pertama kalinya gitu. Mereka mungkin belum tahu banyak tentang produk atau layanan kita gitu. Jadi tahap ini fokusnya biasanya, di konten atau materi pemasaran, promosi-promosi, brand awareness gitu. Jadi tahap ini benar-benar untuk narik prospek ya, mencari leads baru gitu, untuk menunjukkan kepada mereka, apa yang kita tawarkan gitu. Kita misalnya, bikin konten atau halaman arahan ya, infografis gitu untuk memperkenalkan brand kita, layanan kita, atau produk kita gitu, untuk pengunjung baru terkhususnya gitu. Jadi, kalau misalnya kita misalnya posting juga nih di sosial media, terus kita, menyoroti USP kita, unique selling proposition kita gitu, penjualan kita yang unik, apa sih yang unik dari produk kita gitu. Nah, itu masuk ke awareness. Nah, untuk iklan ya, untuk ads gitu, kalau misalnya kita pakai ads juga di sosial media, itu kan relevan biasanya ya, sesuai dengan target kita gitu, kita set iklannya sesuai target. Nah, tapi itu juga bisa jadi jangan-jangan masih ke tahap awareness gitu, orang-orang baru aware gitu sama adanya central AI gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, untuk awareness ini bisa dari blog, bisa dari sosial media, infografis, fotografis, terus buku, podcast, video, dan lain-lainnya ya. Jadi kita membuat prospek kita itu, aware gitu, aware sama kita dan, tahu ya, mereka tahu sama masalah bisnis mereka, misalnya yang kewalahan ngurusin customer, akhirnya ada customer service, dari AI yang berupa chatbot gitu misalnya, akhirnya ketemulah tuh solution aware-nya gitu. Nah, tapi, nggak semua orang akhirnya apa ya, bisa gitu untuk menuju ke tahap MOVU yang selanjutnya gitu. Bisa jadi banyak juga ya yang masih setahap awareness aja gitu, mereka baru aware tapi nggak sampai, masuk ke evaluation gitu. Nah, kalau misalnya udah ke tahap yang MOVU ya, kalau MOVU itu kan, di tengah-tengah ya. Jadi mereka udah mulai mempertimbangkan gitu, mempertimbangkan mereka terlibat dengan, brand kita. Misalnya mereka udah nge-follow kita di sosial media, UMKM atau perusahaan yang udah nge-follow kita di sosial media, atau, misalnya mereka udah daftar, webinar di Central AI. Nah, berarti kalau misalnya udah sampai sini nih, tahap ini, berarti, prospek ini udah percaya nih, udah mulai percaya sama kita. Nah, di sini tugas kita untuk dapetin kepercayaan dari mereka, terus kita bisa, eee, mengunggulkan brand kita gitu ya, pokoknya supaya mereka, semakin tahu gitu, semakin tahu dengan brand kita. Nah, di Movo ini, banyak ya, bisa, dari educational research, terus dari kuis, survei, terus diskon ya, penawaran penawaran apapun, terus download-download atau webinar ya. Biasanya teman-teman kan ngadain webinar ya semuanya, terus ngundang UMKM gitu. Nah, itu kalau misalnya mereka UMKM-nya itu udah masuk ke webinar kalian, udah daftar webinar kalian, udah ikut webinar kalian, kan jadi kenal sama Central AI gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam, MOVU gitu, untuk calon customer yang seperti ini gitu. Jadi, mereka udah masuk ke tahap evaluation, di mana mereka itu, nge-convert, problem aware mereka ya, mereka, udah tahu gitu untuk masalah mereka, solusi mereka yang awalnya dari prospek akhirnya jadi leads gitu. Kalau udah jadi leads, ya itu, data mereka kan bisa masuk
ke kita ya, kayak misalnya mereka daftar webinar itu akhirnya, kita jadi dapat nomor teleponnya mereka, kontaknya mereka, kita bisa menghubungi mereka, nge-follow up mereka gitu, itu juga, jadi bagian dari data perusahaan juga. Nah, itu udah masuk ke leads gitu, udah masuk ke Movo. Nah, kalau misalnya udah dalam tahap ini, bisa juga kita mulai survei nih misalnya, ini kan termasuk orang-orang yang udah nge-follow Central AI ya. Simpelnya sih kita juga sebenarnya bisa loh ngadain survei yang simpel, contohnya nggak harus di Google Form ya teman-teman, tapi bisa juga, di Snapgram gitu, misalnya di Snapgram, disurvei calon customer kita gitu, kita kesempatan ya, sebenarnya itu kesempatan kita gimana, gimana sih sebenarnya orang-orang yang sampai ke tahap MOFU ini berbelanja gitu, membeli sesuatu itu mereka sih, apa ya, intinya kita bisa mencari tahu dari mereka gitu, dari udah yang nge-follow Central AI gitu, UMKM atau perusahaan yang nge-follow Central AI. Misalnya kita kita tanya-tanya, terserah ya mau secara pribadi ataupun misalnya, lebih mudahnya sih bisa survei di Snapgram ya. Itu misalnya kayak kita tanya-tanya, tahu Central AI dari mana, terus apa yang, Anda temukan di situs kita gitu, terus, apakah intinya kita meyakinkan mereka untuk mengambil tindakan tertentu ya, kayak kita cari tahu kekhawatiran mereka, problem mereka gitu, atau, pertanyaan tentang produk atau layanan kita gitu. Misalnya, mereka udah tahu belum sih chatbot gitu, mereka udah nge-follow tapi udah tahu belum sih kalau chatbot itu begini-begini, terus bisa, dapet, free 2 bulan pertama gitu, misalnya gitu. Jadi, di tahap itu ya, sebenarnya itu udah bisa, masuk ke dalam MOFU gitu. Nah, kalau misalnya udah ada di tahap MOFU ini, bisa dilanjut lagi ke BOFO ya, ke bottom of the funnel-nya. Jadi kalau BOFO ini, conversion ya, udah dikonversikan kayak tempat terakhir yang dikunjungi calon pelanggan sebelum mereka berkonversi. Jadi kita, dapat perhatian mereka, terus bangun kepercayaan mereka, membina hubungan dengan mereka gitu. Jadi di tahap ini, kita bisa mengkonversikan prospek ya, kita kasih mereka alasan spesifik kenapa, kenapa mereka harus memilih brand kita gitu daripada yang lain gitu. Kita tawarin uji coba, kita kita pitching gitu ya, kita tawarkan demo gitu sehingga calon customer ini dapat merasakan produk ataupun layanan kita secara langsung gitu. Nah, ini juga bisa ya kalau misalnya diterapkan sama teman-teman technical writer nih, misalnya, kalian tulis, panduan cara atau artikel gitu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira, bisa gitu menghilangkan keraguan, yang dialami calon pelanggan gitu. Jadi calon customer ini bisa milih kita gitu, itu bisa kerjasamanya juga nih dari teman-teman technical writer ya, untuk buat, artikel blognya gitu. Nah, kita juga bisa, kasih bukti bukti kayak, ulasannya, terus review pelanggan ya, kita bangun lebih banyak kepercayaan gitu. Jadi perlu diingatkan lagi ya teman-teman kalau pelanggan ini mengalami marketing funnel secara beda gitu, tapi mungkin, untuk misalnya membuat konten dari bagian atas corong, itu bukan berarti pelanggan cuma dapat, mengakses sampai tahap itu gitu. Tapi seseorang itu mungkin udah ada di tengah atau di bawah ya, karena misalnya mereka udah tahu masalah mereka dan mereka udah, eee, tahu gitu solusi yang kita tawarkan, mereka udah siap untuk membeli. Nah, kalau kayak gitu biasanya lebih mudah ya, mereka nggak dari TOFU nih, mereka udah misalnya udah ada di MOFU atau bener-bener udah di BOFU gitu, misalnya langsung minta demo produk gitu, karena mereka udah tahu sama problem mereka sendiri dan mereka udah tahu kalau produk Central AI ini solusinya gitu. Itu bisa jadi langsung ke BOFU gitu. Oke, next.
Ada yang bisa jawab, kenapa sih butuh waktu untuk memvisualisasikan marketing funnel? Oh ternyata mungkin ada yang baru tahu ya, oh ternyata untuk mencapai, sales, untuk mencapai penjualan nggak semudah itu ya, pantesan aja, misalnya, teman-teman sales yang dapat sales activity belum closing-closing misalnya, belum dapat customer gitu, oh ternyata emang panjang ya perjalanannya, untuk bikin orang bisa membeli produk kita tuh emang nggak semudah itu, gitu. Ada yang tahu nggak nih teman-teman, kenapa sih butuh waktu? Ada yang mau jawab? Oke, pada akhirnya ya, kita juga sebenarnya bisa mengamati dari perilaku diri kita sendiri gitu. Kita gimana sih biasanya kalau misalnya mau membeli suatu barang atau menggunakan jasa gitu, apakah kita langsung beli gitu? Kalau misalnya kita langsung beli, ya biasanya ya karena kita emang benar-benar butuh itu gitu dan kita udah tahu gitu ya, udah tahu kalau, produk itu ataupun jasa itu misalnya memang kebutuhan kita gitu, memang yang kita butuhkan gitu. Tapi nyatanya untuk produk AI ya, untuk produk IT itu jualnya emang nggak semudah itu gitu. Terlebih di Indonesia sendiri ya masih banyak orang-orang yang belum melek digital gitu. Jadi mereka masih, kurang aware ya, mereka masih kurang aware sama digital gitu. Emang bahkan ada masih banyak yang skeptis ya untuk go digital gitu. Jadi lebih memilih penjualan secara offline aja gitu. Ya, pada akhirnya kita emang butuh waktu untuk memvisualisasikan marketing funnel ini karena kita juga nggak bisa untuk menumbuhkan gitu apa yang kita nggak lihat, kita kan nggak tahu ya isi pikiran orang kenapa sih akhirnya menolak produk kita gitu. Makanya dari marketing sendiri itu juga perlu perencanaan yang matang sampai ke step-step funnel ya atau customer journey ini gitu. Jadi kita harus paham tahapannya gimana sampai akhirnya kita bisa menghasilkan penjualan gitu. Next. Oke, sebenarnya ini ya bahasan tentang hard selling versus soft selling ini sebenarnya berbeda dengan marketing funnel. Cuman ini materi tambahan yang bisa diterapkan ya di dalam marketing funnel juga bisa sebenarnya diselipkan, tapi sebenarnya bukan materi utama dalam sales funnel ya, tambahan aja. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga ya antara perbedaan hard selling dan soft selling gitu. Ada yang mau jawab nggak? Barangkali ada yang udah tahu perbedaan hard selling dan soft selling apa sih secara pengertian gitu? Secara singkatnya aja. Ya, pada akhirnya ini juga sama-sama sales strategi ya. Kalau misalnya sales funnel itu kan lebih ke customer journey dan kalau misalnya hard selling sama soft selling ini sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita menawarkan produknya itu, gimana sih caranya sampai akhirnya kita bisa eh, mencapai penjualan ya, kita bisa closing gitu. Ini sebenarnya jadi bagian dalam strategi marketing funnel juga bisa diterapkan gitu. Karena strategi ini bisa diterapkan di dalam sosial media ataupun event ya event kayak gini gitu atau sales activity gitu. Nah, perbedaannya kalau hard selling ini teman-teman itu misalnya jualannya secara terang-terangan, secara langsung gitu. Ini yang selama ini diterapkan di sales ya, di sales activity gitu. Itu kan langsung ya, langsung agresif gitu to the point gitu dan high pressure ya. Terus, kita juga, create sense of urgency. Jadi kayak kita, menciptakan rasa urgensi kepentingan mereka gitu. Kalau misalnya kita nunjukin kalau, produk ini tuh penting untuk kemajuan bisnis mereka gitu, untuk memudahkan mereka dalam berbisnis gitu. Terus kalau hard selling itu juga
nggak fokus ke customer relationship ya, karena langsung to the point ke sales gitu, langsung jualan produk, terus, langsung apa ya, sales sales products ya, terus ini, off low cost gitu, jadi nggak perlu biaya yang banyak ya, karena langsung to the point, langsung jualan gitu. Terus dia nggak butuh waktu lama, terus, one time usage product biasanya ya, biasanya, tapi juga, mmm, cocok untuk dipakai untuk small business gitu. Nah, kemudian, mereka juga, mmm itu stoknya besar ya, stoknya biasanya banyak. Kalau yang hard sell ini stoknya banyak, dan permintaannya sedikit gitu. Jadi ini bisa pakai strategi hard sell, terus, dia juga, eee, biasanya ya daya tariknya itu rasional gitu. Jadi, pakai cara daya tarik rasional ya, yang secara logika tuh masuk gitu, rasional. Nah, tapi penerapan hard selling ini juga harus dibarengi dengan soft selling gitu. Jadi emang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi sebaiknya emang dua-duanya diterapkan. Nah, kalau soft selling ini ya itu indirect ya, nggak langsung gitu. Terus caranya mungkin, lembut dan nggak ada penekanan gitu. Terus, nggak mendesak juga gitu kan. Jadi bener-bener santai lah kalau soft selling ya. Gitu. Terus, lebih mementingkan hubungan jangka panjang ya dengan customer, terus juga jual produknya biasanya yang long term gitu, yang dalam jangka waktu yang lama, terus berulang gitu, dan biasanya brand juga sangat cocok ya untuk pakai soft selling gitu. Kemudian, permintaannya besar gitu, tapi biasanya pasokannya kurang, tapi nggak semuanya kayak gitu. Terus juga daya tariknya itu secara, emosional. Nah, biasanya soft selling ini, biasa diterapkan ya sama teman-teman konten kreator ya, untuk bikin konten gitu. Kalau misalnya, kita lihat contoh dari konten ya, misalnya untuk konten-konten yang, untuk mengedukasi UMKM atau misalnya yang menghibur gitu, ya yang soft lah itu masuknya ke soft selling. Nah, kalau hard selling itu biasanya kontennya terang-terangan gitu, terang-terangan kalau misalnya jualan gitu langsung di-post produknya, kelebihan produknya, terus, klik, eee, website-nya kalau untuk tahu produk lebih lanjut, pokoknya langsung hard gitu. Nah, kurang lebih seperti itu perbedaannya gitu. Nah, jadi sebenarnya ya untuk customer sendiri kita juga harus menyesuaikan ya teman-teman, karena nggak semua orang, cocok untuk di hard selling gitu. Nggak semua orang suka kita jualin gitu, langsung kita tawarin secara hard gitu. Nah, makanya kita juga harus memaksimalkan soft selling-nya dari, kontennya atau mungkin dari kita nge-approach si calon customer-nya ini ya, secara pelan-pelan, nggak langsung jualan gitu, maksudnya kita bangun hubungan dulu sama si calon customer ini. Misalnya, kalau misalnya teman-teman, yang ngelakuin sales activity belum closing juga gitu, mungkin ada strategi yang perlu diubah gitu. Misalnya kalian, mau nawarin produk Sentra AI di, via LinkedIn misalnya. Nah, tapi kalian nggak di-accept link-nya gitu, LinkedIn-nya. Nah, jangan-jangan kalian tuh begitu connect langsung ada apa ya, ada pesan di connect-nya itu udah langsung nawarin produk. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kayak dibangun hubungannya dulu, kenalan dulu gitu, kayak, tanya-tanya bisnisnya si orang tersebut gitu. Intinya membangun koneksi dulu, terus misalnya setelah, udah terbangun komunikasinya baru mulai ditawarkan produk gitu. Jadi, banyak juga sebenarnya orang-orang yang lebih cocok seperti itu gitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan personal dulu sampai akhirnya bisa menghasilkan penjualan, gitu. Next. Oke, mungkin
terakhir ya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya juga, gimana sih cara ngukur keberhasilan marketing funnel ya kalau misalnya, teman-teman paham sama customer-nya Central AI gitu atau, di mana nanti kalian misalnya, berada di divisi sales dan marketing ya, teman-teman harus bisa nih pahamin pelanggan, diamati gitu ya, diamati mereka seperti apa, pelanggan yang seperti apa. Jadi, komunikasi sama mereka sebenarnya juga harus melihat angka ya, harus melihat angka, grafik gitu, kayak usia mereka gitu, kita sesuaikan kan dengan mereka. Jangan sampai kita hanya membuat asumsi gitu. Jadi untuk mengukur keberhasilan marketing funnel ini, kita juga perlu data kuantitatif dan kualitatifnya. Pada akhirnya ya semakin tinggi jumlah prospeknya, semakin tinggi jumlah, prospek yang aware dengan perusahaan kita, ya maka akan berpengaruh juga semakin tingginya penjualan kita. Oke, terima kasih. Sekian untuk materi hari ini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Anne. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fatia atas pemaparan materinya yang sangat insightful dan menarik. Oke, dari pemaparan Kak Fat tadi, dari materi-materi yang udah disampaikan tadi, kita jadi bisa tahu ya mengenai pengertian dari marketing funnel itu apa, lalu fungsinya bagi bisnis itu apa, lalu penerapannya dalam bisnis to customer dan bisnis to bisnis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman peserta yang mungkin punya pertanyaan nih, atau tadi ada penjelasan dari Kak Fat yang teman-teman masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan ya, bisa langsung open mic atau menuliskannya di kolom public chat. Oke, silakan buat teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nih, bisa langsung. Kalau gak bisa on mic, mungkin bisa tanya di kolom public chat, nanti aku akan bacain buat Kak Fatia. Oke, mungkin karena belum ada teman-teman yang tanya nih, sembari nunggu teman-teman ada yang memberikan pertanyaan, aku mau tanya nih Kak. Jadi kan tadi udah dijelasin ya dari mulai penjelasan, lalu ada tahap-tahapannya gimana gitu. Jadi aku mau tanya sih, apa sih Kak isu atau mungkin kendala yang biasanya terjadi saat kita tuh ngelakuin marketing funnel gitu, atau isu yang terjadi pada marketing funnel gitu, kayak misal kenapa sih marketing funnel itu bisa gagal gitu. Oke, thank you Ana atas pertanyaannya, bagus ya. Jadi, marketing funnel ini sebenarnya bisa dibilang gagal ketika mungkin nggak mencapai target ya. Jadi kan biasanya ya sebagai seorang marketer gitu, kita punya target, untuk followers kita sendiri gitu, misalnya itu masih di tahap middle gitu kan. Misalnya untuk followers kita sendiri kita punya target, untuk orang yang aware misalnya, awareness-nya itu kita bisa lihat dari viewers kita gitu, viewers sosial media kita ataupun, website kita gitu, berapa pengunjungnya gitu. Jadi itu bisa dilihat dari situ untuk awareness-nya, tapi biasanya akan semakin mengerucut ya, dari yang top, kemudian yang middle, sampai akhirnya yang bottom ya, sampai akhirnya mencapai penjualan itu semakin mengerucut. Nah, kalau misalnya dikatakan gagal ya, dikatakan gagal mungkin sebenarnya bukan gagal gitu, tapi emang biasanya
namanya funnel ya, bentuknya seperti corong gitu. Jadi semakin banyak yang aware sama kita, ya biasanya ya semakin banyak juga akhirnya kita bisa, menghasilkan penjualan gitu. Tapi semakin sedikit yang aware, ya bisa semakin sedikit juga yang akhirnya bisa closing gitu. Jadi, semuanya berpengaruh gitu. Nah, makanya perlu dievaluasi nih ya dari teman-teman sales mungkin yang belum closing gitu. Kira-kira salahnya di mana sih? Ada di bagian mana sih yang kurang gitu sehingga, akhirnya belum mencapai penjualan gitu ya, belum menghasilkan closing gitu. Nah, kira-kira salahnya di mana? Nah, itu sih lebih evaluasi di situ dan sebenarnya simpelnya ya kalau misalnya kenapa sih orang misalnya, mmm, mungkin ke batas tahap awareness aja misalnya, nggak ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Mungkin jangan-jangan kita juga pernah ya, kita sendiri juga pernah ngelihat iklan, tapi ya cuman lewat aja gitu, lewat kita ngelihat, "Oh merek ini nge-iklan," gitu, baru baru tahu nih ada merek ini gitu. Nah, hanya sekedar itu tanpa kita klik, tanpa kita kepoin lebih lanjut, nah jangan-jangan baru sampai tahap awareness aja gitu. Nah, siapa tahu kalau emang kayak gitu ya mereka emang bukan, market kita gitu. Bisa jadi mereka emang bukan market kita, bahkan ada, penelitiannya juga ya kalau misalnya kita sales ya, orang tuh biasanya harus ngelihat berkali-kali dulu, bisa misalnya 8 kali atau sampai 10 kali, sampai akhirnya benar-benar percaya sama produk kita gitu. Jadi makanya penting banget untuk teman-teman sales ya, untuk melakukan follow up, itu penting banget gitu, karena siapa tahu mereka setelah lihat berapa kali, terus akhirnya berpikir gitu kan, "Oh ternyata mereka emang butuh produk ini loh sebenarnya," tapi sebelumnya tuh mereka nggak tahu kalau misalnya produk ini nggak nyelesain masalah mereka gitu. Nah mungkin mereka baru sampai tahap aware gitu, baru tahu, brand tapi mereka belum sampai, cari tahu produknya ya, mereka, eee mereka belum sampai interest ya, mereka belum sampai tertarik, apalagi, consideration ya, sampai ngekepo-kepoin lebih lanjut, lebih jauh gitu, itu belum tentu gitu. Jadi, dilihat lagi gitu kira-kira calon customer kita ini yang kita deketin ini, kira-kira udah sampai tahap mana sih mereka gitu. Jadi kita bisa sesuaikan juga dengan penawaran kita gitu. Jadi, sebenarnya nggak ada gagal ya, mungkin kayak kurang sesuai aja gitu atau mereka belum tahu aja, makanya mereka, sampai ke tahap purchase itu belum gitu, sampai ke tahap pembelian mereka belum, karena mereka ya perlu itu, mereka perlu misalnya perlu informasi lebih lanjut tentang produknya, mereka mungkin, kurang informasi review produknya, atau mungkin mereka butuh demo produknya gitu. Jadi itu harus dicari tahu dulu kira-kira customer yang kita dekati ini, seperti apa gitu. Kalau misalnya, sebelum didekati ya, misalnya sebelum didekati sales kan juga, teman-teman sebaiknya mempelajari dulu ya mereka UMKM yang seperti apa, perusahaan yang seperti apa gitu. Jadi semakin mudah juga untuk tahu, tahu celahnya nih teman-teman cara deketinnya gimana sih, masalah mereka apa, dan kira-kira, produk kita bisa ngebantu mereka dari segi mana nih gitu. Apakah dari segi chat-nya misalnya, ataukah dari segi OCR misalnya ya, apakah mereka membutuhkan itu gitu di perusahaan mereka gitu, makanya butuh riset lebih lanjut juga gitu. Dan kalau misalnya emang mereka benar-benar membutuhkan ya, kalau B2B itu, ya mereka akhirnya akan, menghasilkan penjualan juga gitu, mereka akan beli juga gitu kalau emang mereka, merasa itu bermanfaat untuk produk ataupun bisnis mereka gitu. Ya begitu Ana. Sudah terjawabkah? Oke, buat teman-teman yang lain ya, yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom chat ataupun mau on mic juga boleh silahkan.
Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Afilia ya. Izin bertanya Kak, salah satu untuk mengukur keberhasilan dari marketing funnel itu harus paham akan pelanggannya. Nah, biasanya tahap awal cara kita untuk memahami customer tersebut bagaimana Kak? Oke, terima kasih Afilia atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk mengukur keberhasilan marketing funnel, paham akan pelanggan ya. Tahap untuk paham ya akan pelanggan kita, sebelumnya kan udah pernah dijelaskan ya di sesi webinar yang market research ya. Di situ, sudah dijelaskan bagaimana, untuk menentukan target market kita gitu, kira-kira, market untuk produk A apa aja sih gitu. Kayak misalnya nih contohnya ya, kita misalnya teman-teman ngelihat, chatbot misalnya, produk chatbot. Nah, customer seperti apa sih yang misalnya cocok untuk produk chatbot ini gitu. Nah, teman-teman bisa cari ya, kalau misalnya untuk, customer, yang dia misalnya menggunakan marketplace misalnya untuk penjualan utamanya marketplace. Nah, otomatis UMKM tersebut berarti nggak cocok kan ya, kurang cocok untuk pakai chatbot karena mereka mengarahkan customer-nya ya ke marketplace, yang mana marketplace itu udah ada, chat-nya, udah ada fitur chat-nya gitu. Nah, berarti kira-kira pelanggan yang tepat ya teman-teman carinya UMKM yang misalnya punya website, terus di website-nya misalnya kira-kira sebenarnya membutuhkan fitur chat gitu, fitur chat di website-nya ataupun misalnya, customer, yang dia itu penjualannya misalnya banyak lewat ads, sekarang banyak loh yang lewat Facebook Ads atau Instagram Ads gitu. Jadi dia, penjualannya itu fokusnya ya di WhatsApp jadinya gitu, karena, dia pakai, Facebook atau Instagram Ads kemudian diarahkan jualannya di WhatsApp itu juga banyak yang kayak gitu. Nah, itu coba ditawarkan, pakai chatbot kayak gitu. Jadi intinya kita cari tahu ya, cari tahu pelanggannya, itu kayak gimana sih gitu. Kita cari celah gitu, kita sebelum menghubungi pelanggan itu gitu, misalnya teman-teman misalnya bukan yang nyari kontaknya ya, tapi udah dapat kontaknya dari tim sales atau tim CMP ya, yang membantu mencari kontak gitu. Nah, itu bisa teman-teman pelajari lagi tuh sebelum dihubungi gitu. Oh, PTA ini website-nya gimana, terus sosial medianya gimana, kira-kira pelanggan mereka itu Eee, lewat WhatsApp banyak nggak ya, yang lewat Telegram banyak nggak ya, atau, eee, website mereka butuh chatbot nggak ya, gitu. Jadi kayak teman-teman tuh bisa sebenarnya bisa melakukan riset terlebih dahulu gitu sebelum, nge-approach mereka gitu. Jadi, kalian tuh bisa nemu celah gitu, gimana sih yang cocok untuk mereka, gitu. Bagaimana Afilia, sudah terjawab? Oke, maaf ya Kak Fat, barusan tiba-tiba ada gangguan, jadi aku baru bisa join lagi. Oke, Ana. Ya, gimana buat Kak Afilia nih? Oh, udah Kak katanya, makasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Azi Umardi. Di dunia nyata, Kak pernah nggak menemukan perusahaan yang mempunyai marketing funnel yang efektif dan tidak efektif? Jika ada, faktor apa yang mempengaruhinya? Oke, terima kasih Azi atas pertanyaannya. Oke, kalau, balik lagi ya ke yang tadi aku bilang, intinya, marketing funnel itu sebenarnya agak sulit ya, agak sulit untuk diukur gitu, tapi simpelnya diukurnya itu ya dari targetnya gitu, dari target misalnya yang aware berapa, terus, untuk next-nya itu ada target. Sebentar, ada target yang misalnya interest, terus akhirnya consider gitu, sampai akhirnya purchase gitu. Jadi target target umumnya ya, secara umumnya itu juga mengerucut gitu. Nah, tapi, biasanya ya dari perusahaan sendiri ya, itu
dari manajer marketingnya sendiri biasanya ya mereka membuat marketing funnel itu gitu dan pengukurannya itu lebih ke target-target aja gitu. Misalnya target dari webinarnya, misalnya yang ikut webinar berapa, terus biasanya beda ya bahkan untuk webinar sendiri ya. Nanti nextnya mungkin ada uh, tentang webinar juga ya. Uh, tentang funnel webinar itu juga ada sendiri gitu. Jadi kayak dari misalnya orang daftar sama orang yang sampai orang yang ikut bahkan bisa berbeda jumlahnya sampai akhirnya di akhir webinar itu orang yang pakai produknya gitu misalnya webinarnya sekalian webinar event marketing gitu ya sekalian melakukan aktivitas marketing di situ tapi uh, semakin mengerucut juga tuh akhirnya yang penjualan gitu. Jadi lagi-lagi sebenarnya ditanya yang efektif dan nggak efektif sebenarnya nggak bisa diukur ya, karena setiap perusahaan bahkan setiap orang ya, setiap personal si customer-nya itu sendiri pun bisa beda gitu. Kayak yang tadi udah aku bilang ya, mungkin ada orang yang udah paham IT gitu, udah paham chatbot itu apa sebelum kita kasih tahu gitu. Sebelum kita kasih tahu OCR itu apa, dia udah paham gitu karena udah pernah baca sebelumnya atau misalnya dia udah tahu kalau emang produk chatbot itu emang solusi dari masalah bisnisnya dia gitu misalnya karena kewalahan ngatasin customer gitu. Tapi ada juga orang yang nggak tahu gitu, nggak tahu chatbot itu apa, itu kan tentu beda pendekatannya. Makanya kalau ditanya efektif atau nggak efektif sebenarnya nggak ada ya, nggak ada. Tapi disesuaikan gitu, disesuaikan customer A kira-kira udah ada di tahap mana sih. Jadi kita menyesuaikan juga gitu untuk pendekatan salesnya itu dari tahap yang mana gitu. Kalau misalnya dia udah paham akan produknya kan kita misalnya nggak perlu jelasin lagi ya, tapi lebih jelasin ke keunggulannya gitu. Kita bisa bantu mereka dari segi mana gitu. Kita tawarkan kalau produknya ada demonya, ada gratisnya gitu kayak gitu. Jadi pada intinya disesuaikan gitu, disesuaikan dengan si customer ini udah sampai ke tahap funnel yang mana gitu. Jadi dari pihak marketingnya sendiri ya, yang akhirnya mendekatinya itu dengan cara seperti apa gitu. Kita yang menganalisis sendiri si customer ini udah sampai tahap mana gitu. Udah terjawab? Gimana Azi? Oke, terima kasih juga Azi atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada. Kalau misalnya mau open mic juga boleh ya teman-teman yang ingin bertanya. Atau di kolom chat. Tadi Denggan mengetik ya. Oke, kita tunggu pertanyaan dari Denggan. Oke, pertanyaan dari Denggan ya. Kak, mungkin ada tips dari kakak terkait sales yang kita jalani agar closing dan customer lebih antusias.
Oke, terima kasih Denggan untuk pertanyaannya. Sepertinya ini jadi bahasan kita ya di setiap weekly meeting dan daily scrum gitu, tips-tips sales yang udah di-spill ya sedikit demi sedikit gitu. Eee, Kayak di antaranya sebenarnya lagi-lagi sama ya seperti marketing funnel gitu. Tips sales antara satu orang sales dan satu orang lainnya itu bisa beda, dan juga satu customer dan satu customer lainnya pun bisa beda gitu. Jadi, sebenarnya caranya ya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang mau bantu si calon customer kita ini gitu. Makanya baiknya kalau misalnya salesnya via chat, kita tanyakan dulu gitu, kita tanyakan dulu bisnisnya bagaimana, apakah ada kendala gitu, terus kendalanya seperti apa gitu, jangan-jangan, kendala yang mereka sampaikan berhubungan gitu dengan produk kita dan produk kita bisa menjadi solusinya gitu. Misalnya ada yang curhat gitu, kewalahan, untuk nanganin chat gitu, ataupun misalnya sistem kasirnya berantakan, keuangannya berantakan, laporan keuangannya berantakan gitu dan sebagainya gitu. Nah, dari situ kita bisa masuk loh teman-teman untuk ke sales activity-nya gitu. Jadi sebenarnya kita lebih memposisikan dirinya, jangan sebagai sales ya, tapi sebagai seorang yang mau, membantu mereka gitu. Kalau, untuk customer itu ya sebenarnya mereka ya itu tadi ya udah dijelaskan kalau marketing funnel itu panjang ya perjalanannya teman-teman. Jadi, bisa jadi masih ada orang-orang yang baru di tahap aware gitu, mereka baru tahu Central AI dan mereka nggak tahu sama produk AI sama sekali gitu, mereka belum tahu gitu, kayak bener-bener baru banget tahu gitu ya. Berarti artinya dari salesnya sendiri ya, dari tim salesnya sendiri harus, eee, kreatif tuh, harus kreatif gimana caranya bisa menyampaikan informasi kepada mereka, gimana caranya mereka paham sama produk kita gitu, gimana caranya mereka bisa yakin dengan kelebihan-kelebihan produk yang kita tawarkan gitu. Kita kita highlight lah di situ, USP kita ya, unique selling proposition kita itu seperti apa gitu, kita beritahu di situ sampai akhirnya si customer ini jadi tertarik gitu dengan produk kita gitu. Pun sebenarnya bisa dicobain langsung ya, barangkali teman-teman kan ngadain webinar juga ya, itu bisa diselipkan loh sebenarnya ketika webinar, misalnya webinarnya tentang, eee, mengelola chat customer yang membludak gitu misalnya. Terus nanti dikasih tahu tips-tips menangani customer segala macam. Nah, di situ misalnya mmm, sambil semuanya di-demo nih, di-demo dari Denggan dan teman-teman yang ngadain webinar misalnya, demo untuk, chatbot gitu dari mulai buka akunnya, jadi mereka semuanya disuruh ngikutin gitu ya, dari si calon customer-nya ini ya, pesertanya disuruh ngikutin untuk bikin akunnya, sampai nyobain gitu, kayak gitu. Jadi, dari situ kan mereka akhirnya ngerasain langsung ya demo produknya. Terus semakin hari ya pasti kalau misalnya mereka butuh, mereka akan pakai itu gitu dan akhirnya mereka bisa, berlangganan gitu, akhirnya bisa closing gitu. Jadi intinya pakai pendekatannya, ya kita harus memahami dulu si customer ini maunya gimana, si customer ini udah ada di tahap mana nih dari sales funnel ini gitu. Karena penanganan dari kita selaku tim salesnya pun berbeda gitu. Gimana dengan apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih dengan atas pertanyaannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sip, keren. Ya, bisa ya dijalankan ya dengan semangat Denggan dan teman-teman sales dan digital marketing.
keren nih dengan udah closing loh teman-teman. Ayo yang lain yang dapet sales activity ya, semoga bisa ikut menyusul closing juga nih kayak dengan. Boleh tanya-tanya sama dengan juga nih tipsnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Trianto. Izin bertanya Kak, untuk customer yang sudah closing, apakah untuk long term-nya kita tetap menjaga komunikasi dengan pelanggan tersebut dan bagaimana agar customer tersebut dapat merekomendasikan produk kita ke relasinya? Oke, oke, terima kasih ya Trianto atas pertanyaannya. Oke, untuk customer yang udah closing ya, tentunya untuk long term ya, tentu saja kita butuh jaga komunikasi juga, apalagi misalnya produk kita kan bentuknya langganan ya, langganan chatbot ada kuotanya gitu. Terus OCR juga ada kuotanya gitu, atau bisa jadi yang langganan dalam itu hitungan bulan gitu misalnya gitu kan. Dan itu kan tentunya bisa habis ya teman-teman. Nah tentunya kita juga perlu nih jaga komunikasi ke mereka supaya mereka mau gitu untuk pakai terus produk kita gitu. Jadi kalau udah di tahap purchase yang mereka udah beli produk kita dan kita juga harus ada tugas di situ ya untuk menumbuhkan loyalty ya. Tadi ada ya sales funnel yang paling bawah, marketing funnel yang paling bawah itu ada loyalty gitu. Gimana caranya kita membuat si customer-nya ini tetap loyal dengan kita. Nah, salah satu caranya supaya mereka loyal dengan kita ya, kita bisa menawarkan misalnya nih, ketika mereka udah jadi customer kita, kita nge-infoin terus kalau misalnya ada webinar-webinar yang kita adakan gitu. Jadi mereka ngerasa, wah ada benefit lebih loh ketika mereka menggunakan produk Sentral AI gitu. Atau kita juga baiknya ya, kita juga menanyakan gitu ke mereka, misalnya setelah 1 bulan pemakaian gitu atau sekian pemakaian dari adminnya sendiri ya, itu juga harus aktif gitu. Adminnya sendiri juga harus aktif untuk menanyakan gitu kayak misalnya bagaimana Bapak Ibu produknya, apakah selama ini lancar penggunaannya ataukah ada kendala yang pernah dialami selama memakai eh, memakai produk kita gitu. Atau kita tanya kira-kira fitur apa sih yang bisa dikembangkan dari produk kita gitu Bapak Ibu, kira-kira ada yang kurang nggak sih dari fitur kita yang menurut Bapak atau Ibu harus ditambahkan gitu. Kalau ada fitur yang seperti apa ya. Nah, itu kan dari masukan customer-customer ya yang merasakan langsung produk kita ya. Mereka tentunya akhirnya mereka juga bisa menghasilkan ide loh, menghasilkan sebuah ide untuk fitur baru gitu, untuk bisa diimprove lagi nih, dikembangkan lagi untuk produk Sentra AI. Oh, kurangnya di sini gitu. Yang kurangnya diperbaiki terus. Kalau misalnya ada masukan ya ataupun ada saran-saran untuk fitur-fitur baru gitu yang dari customer itu juga biasanya ada loh. Itu bisa dilanjutkan akhirnya didiskusikan dalam tim ya apakah apakah fitur yang diajukan sama si customer ini layak untuk diupdate gitu, untuk diupdate ke dalam produk kita gitu. Apakah emang dibutuhkan sama semua orang yang menggunakan produk kita gitu. Nah itu juga bisa bahkan bisa dites dulu ya, biasanya dites dulu kira-kira uh, ditambahin fitur ini yang dari customer itu dipakai nggak sih sama pelanggan-pelanggan yang lain. Terus dari situ bisa dianalisis tuh, oh iya fitur ini ternyata berguna loh. Nah akhirnya ditambahkanlah fitur itu. Nah, jadi bisa dari pelanggan ya, itu sebenarnya bisa banyak hal ya, bisa banyak hal yang kita dapatkan dari pelanggan juga gitu. Jadi sayang banget kalau si pelanggan sendiri nggak kita manfaatkan dengan baik ya, ide-ide mereka dan review mereka gitu. Terus bagaimana agar customer dapat merekomendasikan produk kita ke relasinya? Oke, kalau untuk merekomendasikan sebenarnya kan balik lagi ke diri mereka sendiri ya. Kalau mereka merasa emang produk kita itu
membantu bisnis mereka. Produk kita itu bisa menyelesaikan masalah bisnis mereka gitu. Pasti mereka juga nggak akan sungkan untuk merekomendasikan produk kita ke rekan-rekan UMKM lainnya gitu, ke relasinya gitu. Bisa jadi mereka tanpa ditanya ngasih tahu gitu, atau barangkali ada temennya yang tanya kesulitan gitu, kesulitan nge-handle chat, terus kebetulan lagi curhat sama si UMKM yang pakai produk Central AI ini gitu, jadi direkomendasiin, "Sebaiknya pakai ini nih, saya pakai ini," gitu. Karena dia udah merasakan sendiri, biasanya kecenderungan untuk merekomendasikannya lebih tinggi gitu. Bisa juga, dengan webinar ya, misalnya kita ngadain webinar yang kita undang UMKM itu, kan kita menginformasikannya misalnya kepada customer kita. Nah, kita juga bisa tuh bilang ke customer-nya, "Bapak atau Ibu boleh, minta tolong di-share ya untuk, event kita hari ini," gitu. Terus misalnya kalau misalnya beliau misalnya bisa ngajak orang gitu, apalagi temennya bisa pakai produk kita, itu bisa, misalnya mereka jadi dapat kuota untuk chatbotnya kita kasih gratis berapa gitu, misalnya seperti itu gitu. Jadi banyak cara ya, dan sekarang juga kan untuk merekomendasikan produk itu ada fitur, affiliate ya, kalau teman-teman lihat ya di banyak banget ya sekarang aplikasi-aplikasi yang ada, link affiliate-nya ya, affiliate. Jadi, kayak misalnya Flip ya, Flip atau ya banyak lah ya aplikasi-aplikasi lain yang kalau kita share linknya terus ada orang yang download produk aplikasi. Kalau orang ngedownload aplikasi itu dari, link kita, maka kita juga kebagian duitnya gitu, misalnya kita dapat berapa gitu. Biasanya itu, dipakai juga ya teknik marketing yang seperti itu. Ada juga yang, eee, affiliate-nya itu produk gitu kan, ada juga Shopee affiliate ya. Jadi kalau kita nge-share link Shopee, terus ada yang ngeklik link kita, ada yang check out pakai link kita, itu kita bisa dapat berapa persen gitu. Nah, sekarang itu affiliate marketing juga banyak dipakai di mana-mana gitu. Jadi bisa disesuaikan aja kira-kira teknik seperti apa sih, marketing seperti apa yang mau diterapkan. Seperti itu, Trianto. Bagaimana? Sudah terjawab? Oke, terima kasih juga Trianto atas pertanyaannya. Halo. Ya, halo Ana. Ya maaf ya Kak, lagi gangguan nih, nggak tahu kenapa. Oke. Jadi, mungkin karena waktunya udah jam 11 ya Kak, jadi untuk sesi tanya jawabnya kita sudahi aja ya buat teman-teman semua. Oke, makasih buat Kak Fatia atas jawabannya, juga ke teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus-bagus banget tadi. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula webinar hard skill hari ini. Nah, mungkin dari Kak Fatia nih, ada closing statement yang ingin diberikan ke teman-teman semua. Oke. Marketing funnel is relationship and journey, not just transaction ya. Jadi perlu teman-teman uh, perhatikan ya, kalau misalnya marketing funnel ini adalah sebuah relationship gitu, sebuah hubungan yang harus dibangun, sebuah journey, sebuah perjalanan yang harus kita bangun untuk customer kita gitu, dari mereka dari aware hingga akhirnya bisa mencapai purchase dan juga loyal gitu. Jadi kita nggak cuman mikirin transaksinya aja, nggak cuman mikirin closing-nya aja, nggak cuman mau menghasilkan sales-nya aja, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana hubungan kita dengan customer dan juga perjalanan mereka hingga akhirnya mereka bisa loyal dengan kita. Terima kasih. Oke, makasih Kak Fat atas closing statement-nya ini. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fatia yang telah menyampaikan materi serta menjawab pertanyaan, serta teman-teman magang PT Central Artificial Intelligence yang telah mengikuti webinar hard skill hari ini dengan excited. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini kelak dapat berguna bagi kita semua.
Dan aku udah share link absensi nih di kolom public chat. Mungkin teman-teman bisa setelah webinarnya selesai bisa langsung absen ya teman-teman. Oke, bentar. Oke, karena aku lagi halangan nih, mungkin sesi dokumentasinya kita skip dulu ya, Kak. Maaf banget, belum bisa dokumentasi sama teman-teman. Oke, link absensinya udah aku share ya tadi. Oke, sekian webinar hard skill pada hari ini. Semoga ilmunya yang sudah kita dapat dari Kak Fat tadi sudah bermanfaat dan bisa kita gunakan di kegiatan magang kita ke depannya. Oke, aku tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.